Halo, apakah kamu adalah seorang penggemar kopi? Saya adalah salah satu penggemar kopi. Buat saya, mengkonsumsi kopi adalah bagian dari keseharian, bagian dari gaya hidup. Tidak jarang, saya mengkonsumsi kopi 3 kali sehari. Meskipun sebenarnya biasanya mengkonsumsi 2 cangkir per hari. Konsumsi kopi ini bermanfaat untuk sebagian orang, terutama ketika kita membutuhkan konsentrasi yang tinggi untuk pekerjaan yang kita lakukan. Itu alasannya saya menjadi ketagihan mengkonsumsi kopi. Definisi ketagihan itu adalah ketika kita mengkonsumsi dengan baik, akan memberikan kita sesuatu yang menyenangkan atau manfaat, tapi ketika kita berhenti mengkonsumsinya, bisa menimbulkan masalah. Dan saya kadang-kadang mengalami masalah tersebut. Masalah tersebut disebut sebagai caffeine withdrawal, atau kondisi di mana kita mengalami masalah di kepala kita ketika kita berusaha untuk menghentikan konsumsi kopi yang biasa kita lakukan. Kafein atau coffee withdrawal ini biasa terjadi pada orang yang sering mengkonsumsi kopi lalu tiba-tiba menyetop konsumsi kopi tersebut dengan beberapa alasan. Ada alasan ingin stop secara general atau ingin berhenti minum kopi, atau dalam kondisi tertentu misalnya dalam puasa. Salah satunya terjadi saat puasa Ramadan. Sebagian besar orang ketika melakukan puasa, dia tidak makan dan minum, dan salah satunya adalah tidak minum kopi. Ini kemudian memberikan masalah. Karena caffeine withdrawal ini bisa berdampak pada seseorang, bisa menimbulkan beragam jenis masalah, yang tentu masalah tersebut bisa bervariasi. Mulai dari masalah mood, masalah sakit kepala, hingga merasa lemas, atau gangguan-gangguan lain yang ada dalam kesehariannya. Nah, kita akan membahas caffeine withdrawal. Mengapa seseorang bisa mengalami caffeine withdrawal, dan masalah apa saja yang bisa muncul ketika seseorang mendadak berhenti mengkonsumsi kafein. Caffeine withdrawal ini bisa terjadi ketika seseorang berhenti mengkonsumsi kopi. Pada sebagian orang, caffeine withdrawal ini sudah terasa sejak 12 jam terakhir setelah mengkonsumsi kopi. Sebut saja kamu biasanya mengkonsumsi kopi terakhir jam 8 malam, lalu ketika bangun pagi tidak minum kopi, 12 jam setelahnya ini biasanya kemudian mulai muncul tanda-tandanya. Akan semakin terasa seiring berjalannya waktu kamu tidak mengkonsumsi kopi, hingga pada akhirnya kamu akan merasakan beberapa masalah yang bisa muncul. Diperkirakan bahwa caffeine withdrawal ini bisa muncul antara 12 hingga 24 jam terakhir dari kita mengkonsumsi kopi. Dan caffeine withdrawal ini bisa terasa 2 hingga 9 hari setelah kita memutuskan untuk tidak minum kopi atau mengurangi kopi secara drastis. Kok bisa? Apa yang terjadi pada caffeine withdrawal ini? Salah satu masalah yang bisa muncul pada caffeine withdrawal ini adalah sakit kepala. Ada beberapa hipotesis atau teori yang berusaha untuk menjelaskan kenapa ketika kita berusaha berhenti mengkonsumsi kopi, timbul sakit kepala. Salah satu alasannya adalah berhubungan dengan aliran darah. Jadi beberapa studi menyebutkan bahwa ketika seseorang mengkonsumsi 2 hingga 3 cangkir kopi per hari, yang terjadi adalah terjadi penyempitan pembuluh darah di kepala atau di otak. Penyempitan itu diperkirakan sekitar 1/4 dari volume yang harusnya ada. Dengan penyempitan pembuluh darah, maka aliran darah ini menjadi lebih sedikit karena diameternya berkurang. Luas penampang dari aliran darah tersebut berkurang. Nah, yang terjadi adalah ketika seseorang berhenti mengkonsumsi kopi, pembuluh darah yang harusnya mengecil ini akibat adanya konsumsi kafein, ini kemudian perlahan membesar. Pembesaran pembuluh darah ini kembali ke posisi atau kondisi sebelumnya ketika tidak minum kopi. Nah, ini kemudian merasa atau menimbulkan masalah. Kenapa? Karena dengan kembalinya pembuluh darah dengan ukuran semula, yang terjadi adalah bahwa terjadi peningkatan aliran darah. Karena luas penampangnya membesar lagi. Nah, peningkatan aliran darah yang terjadi secara drastis ini, terjadi pada otak ini, kemudian menimbulkan rasa sakit kepala. Tentu sakit kepala ini tidak terjadi berhari-hari atau dalam jangka waktu yang lama. Biasanya mencapai puncak sekitar 1-2 hari,
lalu kemudian perlahan-lahan berkurang. Dan memang setiap orang berbeda, karena kondisi individu bisa berbeda, dan juga biasanya jumlah kafein yang dikonsumsi bisa jadi berbeda. Tapi diperkirakan adalah bahwa kondisi sakit kepala yang bisa menyerang seseorang yang berhenti minum kopi ini bisa mencapai 2 hingga 9 hari setelah memutuskan untuk berhenti minum kopi. Itu adalah salah satu masalah yang bisa ditimbulkan oleh adanya caffeine withdrawal ini, sakit kepala. Sebagian orang merasa mudah lelah atau merasakan kelelahan ketika memutuskan untuk berhenti minum kopi. Ada salah satu alasannya, yaitu adalah karena alasan kita minum kopi itu sendiri. Sebagian dari kita memilih untuk minum kopi atau mengkonsumsi kafein dengan tujuan untuk merasa berenergi. Dan ada mekanismenya. Jadi ketika kita melakukan aktivitas fisik seperti biasa, yang terjadi dalam otak kita adalah akan timbul rasa lelah. Rasa lelah itu terjadi atau dirasakan karena ada penempelan dari adenosin ke molekul reseptornya. Nah, yang dilakukan oleh kafein adalah dia memblok penempelan dari adenosin tersebut ke molekul reseptornya, sehingga yang sensasi rasa lelah yang kita rasakan ini tidak terlalu terasa. Sebagian dari kita kemudian merasa berenergi. Tapi perlu diingat bahwa sensasi tersebut tidak berjalan atau berlaku dalam jangka panjang. Kira-kira sekitar 4 hingga 6 jam orang tersebut merasa berenergi, lalu kemudian akan turun lagi tingkat energinya. Oleh karena itu ada sebagian orang yang kemudian minum kopi lagi untuk mengkompensasi dari penurunan energi tersebut. Nah, yang terjadi ketika seseorang berhenti mengkonsumsi kafein dalam jumlah yang tinggi, tiba-tiba stop, maka yang terjadi adalah bahwa adenosin dapat dengan mudah kemudian menempel lagi pada reseptornya dan menimbulkan sensasi lelah. Sesuatu yang berusaha untuk dihindari orang akhirnya terasa benar-benar terasa. Ini yang kemudian pada akhirnya membuat adanya sensasi lelah yang terjadi pada seseorang sebagai konsekuensi dari berhenti minum kopi. Tentu sensasi ini juga tidak berlaku selamanya. Pada akhirnya orang akan adjust dengan sensasi lelah yang dirasakan akibat aktivitas tertentu atau sebagai bagian dari keseharian kita. Tentu ya, buat kita sebagai manusia, istirahat ini adalah bagian yang penting. Kita nggak bisa kerja dari siang sampai malam, dari pagi, siang, malam, tanpa ada istirahat. Dan istirahat nggak cuma tidur. Istirahat adalah kondisi di mana kita tidak melakukan banyak aktivitas fisik. Tentu bagi sebagian orang, menghindari rasa lelah ini dicapai dengan mengkonsumsi kopi. Tapi ketika kopi tidak dikonsumsi lagi, ya tentu kemudian kita akan merasakan kelelahan. Nah, sebagian kemudian merasakan kelelahan menjadi lebih ekstrim. Karena memang adanya mekanisme fisiologis yang awalnya si reseptor kelelahan, reseptor adenosin ini diblok atau dihalangi oleh kafein, tiba-tiba penghalangnya tidak ada. Kemudian orang akhirnya kebanjiran oleh rasa lelah. Ini adalah mekanisme normal dan ini bisa kemudian akan hilang dalam beberapa hari setelah kita berhenti minum kopi. Selain menyebabkan masalah seperti sakit kepala atau merasakan kelelahan, caffeine withdrawal ini juga bisa berkontribusi terhadap masalah lain, yaitu gangguan mood. Merasa lebih mudah tersinggung atau irritability, bahkan mood swing, atau bisa jadi merasakan anxiety atau kecemasan yang berlebihan sebagai konsekuensi dari menghilangkan asupan dari kafein dalam keseharian. Perubahan atau masalah pada mood ini bisa ditemukan pada orang yang mengalami caffeine withdrawal. Ada beberapa alasan. Salah satunya, teori menunjukkan bahwa ketika seseorang mengkonsumsi kopi, yang dilakukan kopi ini selain meningkatkan adrenalin, meningkatkan denyut jantung, bahkan tekanan darah, kafein ini juga bisa memboost produksi dopamin atau neuropeptida yang memberikan kita sensasi kesenangan. Ini adalah alasan kenapa sekarang kafein menjadi salah satu dari produk atau bahan bioaktif yang digandrungi oleh anak muda. Mengkonsumsi kafein ini sesuatu yang menyenangkan. Apalagi ketika kafein digabungkan dengan gula atau produk-produk seperti susu yang mengandung lemak dan gula juga, sehingga menimbulkan sensasi yang menyenangkan. Dan itu nggak heran, makanya di pojok kota sekarang banyak kafe-kafe bermunculan. Kafein menimbulkan sensasi yang menyenangkan, membuat kita bertenaga, melepaskan adrenalin, meningkatkan dari tekanan darah dan juga heartbeat. Permasalahannya adalah ketika semua itu kemudian hilang,
maka yang terjadi adalah tubuh akan berusaha untuk menstabilkannya. Proses di mana tubuh akan merasakan atau adanya variasi dari mood karena aliran dari neurotransmitter yang seharusnya bisa dipacu atau diinduksi oleh adanya kafein, ini mengalami penurunan produksinya. Jadi nggak heran ketika seseorang menjalani atau mencoba untuk menghilangkan kafeinnya, atau memotong kafeinnya atau mengurangi secara drastis asupan kafein, maka orang tersebut bisa mengalami mood swing. Sesuatu yang juga sebenarnya tidak kita harapkan. Tetapi memang kondisi ini hanya berlangsung sementara. Begitu tubuh sudah terbiasa dengan kafein yang rendah atau tidak mengkonsumsi kafein, maka mood akan kembali terjaga dalam kondisi yang normal. Itu adalah salah satu masalah dari kekurangan atau withdrawal kafein, yaitu adalah perubahan pada mood. Dengan beragam konsekuensi dari kafein withdrawal, apakah kafein withdrawal itu sesuatu yang bisa kita harapkan atau sesuatu yang memang tidak perlu kita lakukan? Mengkonsumsi kopi tentu punya dampak baik dalam tubuh kita. Tetapi juga ada resiko-resiko yang bisa jadi berdampak buruk bagi kesehatan. Oleh karena itu, kita perlu bijak dalam memilih apakah kita akan mengkonsumsi kopi secara rutin atau secara kadang-kadang atau jarang, atau apakah kita akan sama sekali tidak mengkonsumsi kopi. Nah, buat kamu yang memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi kopi, menghilangkan kafein, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghindari caffeine withdrawal syndrome ini. Pertama adalah memastikan bahwa proses ini terjadi secara berkala. Buat kamu yang terbiasa minum 4 kopi per hari, 4 cangkir kopi per hari, mungkin bisa diturunkan menjadi 3 cangkir, lalu 2 cangkir, hingga akhirnya menjadi 1 cangkir dan sebagainya. Proses bertahap ini yang dilakukan secara gradual ini memungkinkan tubuh atau memberikan kesempatan bagi tubuh untuk melakukan adjustment yang diperlukan. Sehingga efek buruknya tidak terlalu terasa. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan status hidrasi kita. Pastikan kita minum cairan dengan baik. Dan tidak kalah penting adalah tidur dengan baik. Ya, salah satu alasan kenapa orang ngopi adalah dia berusaha untuk menghindari tidur. Jadi gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak istirahat dan meningkatkan kualitas tidur dan juga durasi tidur. Dan apabila kamu mengalami masalah, kamu bisa mengkonsumsi produk minuman yang mengandung kafein tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Sebagai contoh adalah teh. Teh mengandung kafein tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Ini bisa menjadi alternatif untuk kamu meng-cut off atau mengurangi kopi tetapi tidak secara drastis, yaitu dengan menggantinya pada beberapa cangkir atau beberapa kali minum kopi dengan mengkonsumsi teh. Beberapa teh ini bisa membantu kita untuk secara perlahan mengurangi asupan kopi dan meminimalisir efek buruk dari caffeine withdrawal. Semoga video ini membantu. Sampai jumpa pada video berikutnya.